Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih anak-anak soleh dan solehah. Semoga Allah memberikan kita sehat walafiat ya, dan kita bisa belajar dengan baik, dengan lancar, sehingga nantinya ilmunya bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Oke, minggu lalu kita sudah belajar zakat fitrah. Sekarang kita belajar tentang infak. Zakat fitrah, infak sama sedekah. Ya, bisa dibedakan ya. Kemarin kalau zakat itu yang dikeluarkan bisa berupa harta ya, berupa pangan, makanan pokok, kemudian ada apa namanya? Ada aturannya ya. Ada namanya, besar jumlahnya itu ditentukan, itu zakat. Nah, kalau infak sama infak juga harta yang dikeluarkan, harta benda ya. Tapi dia tidak ditentukan berapapun besarnya, terserah, yang penting buat kemaslahatan bersama. Nanti kita belajar sedekah. Nah, sedekah ini lebih umum. Kamu sedekah bisa berupa harta, bisa berupa senyuman, bisa berupa apa namanya. Kamu nggak punya harta benda, nggak punya makan pokok, kamu boleh atau harta benda yang kita miliki. Nah, kamu boleh nih, misalkan kamu yang pas hari pernah sampaikan, kamu misalnya tukang cukur rambut, nah itu bisa mencukur pelanggannya dengan gratis. Itu salah satunya bisa disebut sedekah. Jadi sedekah lebih luas ya. Jadi bedanya gitu ya antara zakat, infak, dan sedekah. Nah, sekarang kita belajar tentang infak. Buka buku kamu halaman 24. Infak berasal dari anfaqa yunfiku infaqon ya, infaq yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, dan menafkahkan. Infak artinya mengeluarkan, membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki untuk apa? Jalan yang diridhoi oleh Allah. Pengertian lainnya, jadi mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial ya, dan agama, semata-mata untuk apa namanya? Menggapai ridho Allah. Di Al-Imran tuh ada tuh ayat 92, Al-Baqarah juga ayat 215 ya. Lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kamu berinfak, ya itu harta yang kamu cintai atau yang kamu punya diinfakkan, nah itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi infak itu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan maslahat bersama ya, baik agama maupun sosial. Nah, kamu buka halaman 25 tuh. Oke, kemudian surat Al-Baqarah juga yas'alunaka madza yunfikun. Nah, itu bahasanya juga sama ya, infak juga. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tuamu. Jadi kalau kamu berinfak, pertama lebih baik kepada orang tua dulu, kerabat, anak yatim, orang miskin, kemudian orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, jelas ya di sini. Itu di surat Al-Baqarah kita juga bisa berinfak kepada orang tua kita. Diperoleh pemahaman dari ayat di atas bahwa infak mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Ya, tuh lihat bukunya. Adapun syarat untuk berinfak ya,
ada penginfak, orang yang berinfak, ada orang yang diberi infak dan ada hartanya ya. Kemudian ada ijab kabul. Jadi syaratnya ada 4, yang menginfak, yang diberi infak, hartanya, harta yang untuk diinfakkan, kemudian ada ijab kabul. Ijab kabul itu serah terima ya. Serah terima. Contoh kegiatan apa saja sih? Kegiatan infak tuh, jadi kita berinfak tuh contohnya apa aja? Nah, contoh memberikan infak untuk membangun masjid, pesantren, sekolah ya, musola. Kemudian untuk memperlancar dakwah Islam, apa kamu berinfak nih untuk majelis taklim, untuk pengajian bulanan atau bahkan masjid pengajian tahunan, boleh, itu namanya infak juga. Kemudian sumbangan, memberikan sumbangan, kamu ngasih Al-Quran tuh, kitab Al-Quran tuh, donasi kitab Al-Quran, wah semua tuh ditaruh di masjid-masjid pelosok di Indonesia kan masih banyak tuh yang kekurangan Al-Quran tuh, kamu infakkan ya, berupa kitab-kitab Al-Quran, buku-buku, majalah ya. Nah, itu sama aja berinfak, yang penting berupa harta benda ya, baik uang, benda yang kita miliki, harta yang kita miliki. Nah itu nggak ditentukan jumlahnya ya, beda sama zakat. Kalau zakat kan harus ditentukan jumlahnya 2,5% ya. Kalau infak terserah ya itu. Kemudian kamu harus paham ya, jadi zakat, infak, sedekah bedanya itu kamu harus sudah paham. Kalau zakat sama infak sama-sama yang dikeluarkan bisa harta benda atau yang makanan pokok, tetapi kalau zakat ditentukan jumlahnya, waktunya juga ya. Kemudian tapi kalau infak kapanpun boleh ya, besarnya berapapun boleh ya. Kita tahu, nanti kita belajar sedekah. Nah kalau sedekah itu boleh, sedekah beda lagi. Sedekah itu bisa berupa harta benda yang kita miliki. Kemudian nggak hanya harta, misalnya kita nggak punya harta, yaitu jasa kita, kemampuan, skill kita untuk orang lain tuh. Nah itu namanya sedekah. Jadi sedekah lebih umum ya. Senyum aja bisa ibadah, membuat orang bahagia tuh sedekah juga kan, sama ya, paham ya dari sini ya. Nah kita fokus ke infak dulu. Nah kemudian jadi oh iya, ada yang ketinggalan nih, hukum infak. Nah hukum infak, Allah telah memberikan ganti di dunia pahala yang besar ya kepada mereka yang berinfak. Surat As-Saba ayat 39, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dia pemberi rizki yang terbaik. Nah, kemudian dalam firman Allah, Hafiz Ibnu Katsir memberikan menjelaskan bahwa betapapun sedikit apa yang kamu infakkan, besar kecilnya, itu menjadi perintah Allah kepadamu, dan apa yang diperbolehkannya niscaya Allah akan menggantinya untukmu di dunia dan di akhirat. Kau diberikan pahala. Kalau di dunia akan dilipat gandakan ya rezekinya, tapi kalau nanti di akhirat kamu akan diberikan pahala ya. Ada lagi hadis, mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa illa kani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah para hamba berada di pagi hari melainkan pagi itu mendapatkan 2 malaikat. Oh itu illa malakani ya, malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, sedang yang lain ya Allah berikan kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Jadi gini, berinfak itu hukumnya ya
bisa menjadi wajib ya. Kalau misalkan emang itu perintah Allah ya. Perintah Allah kalau kita sudah berlebihan harta ya memang sudah selayaknya kita berinfak, kemudian berzakat juga, zakat dan infak, sedekah juga ya. Nah, jadi memang sudah menjadi perintah Allah dan hukumnya boleh ya, boleh. Bahkan Allah akan menjamin rezeki kamu bagi orang yang berinfak dan akan mendapat pahala di akhirat nanti ya. Hukumnya boleh, mubah ya, bisa jadi wajib kalau misalkan kamu kelebihan harta juga. Nah, itu wajib bisa jadi, karena ya Allah sudah memerintahkan berkali-kali dalam Al-Quran kita suruh berinfak ya. Paham dari sini ya? Paham ya? Jadi hukum infak adalah boleh, bisa jadi wajib kalau misalkan kamu sudah memang berlebihan hartanya, ya wajib berinfak. Zakat apalagi, itu zakat malah lebih wajib lagi kalau sudah memenuhi kriteria ya, kan ada syarat-syaratnya kalau zakat. Kemudian dari pengertian kamu udah paham ya pengertian. Jadi mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan maslahat. Kemudian ada hukumnya. Hukumnya itu tadi boleh ya. Mau besar mau sedikit yang penting kamu keluarkan. Karena berkali-kali diperintahkan dalam Al-Quran kita ya suruh berinfak, karena kita dijamin rezeki kita di dunia ketika orang yang berinfak. Kemudian dijamin Allah juga ketika di akhirat kita mendapatkan pahala. Nah, sekarang hikmah dan manfaat infak. Nah, kamu lihat bukunya. Siapapun yang berinfak pasti akan memperoleh manfaat ya, bagi yang menerima maupun yang melaksanakannya. Hikmahnya pasti taqarrub ilallah ya, mendekatkan diri kepada Allah, melipat gandakan rezeki, menjauhkan dari sifat pelit, menolak musibah ya, membersihkan harta ya. Selain hikmah juga ada orang yang berinfak juga mendapatkan pahala, itu udah pasti ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalihim fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'asanabila fi kulli sumbulah mi'ata habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang yang berinfak umpamanya nih hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Nah, pada tangkai itu ada 100 biji. Tuh dilipat-lipat gandakan berarti ya 100 kali lipat. Ya. Jadi Allah melipatkan bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Anjuran untuk berinfak itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Allah berkali-kali dalam kitabnya ya. Jadi kita jangan jadi orang pelit ya, kalau punya harta rajin-rajinlah berinfak. Berzakat sudah pasti bagi orang bagi setiap muslim wajib berzakat ya. Kemudian kalau infak juga sama, anjuran untuk berinfak, kemudian apalagi bersedekah. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk gemar membiasakan berinfak. Jadi Allah memerintahkan itu supaya kita tuh gemar, namanya suka untuk berinfak tuh ya, baik dalam harta benda maupun yang lainnya ya, maupun jasa dengan ikhlas. Nah, kalau jasa ini sedekah ya. Ketika orang muslim membiasakan infak, maka manfaatnya imannya kuat, ketakwaannya juga kuat, ingat bekal akhirat, rezeki kita bertambah, terus kita bisa menjalin persaudaraan lebih kuat lagi, banyak teman kan. Kemudian kalau syiar-syiar Islam tuh kita selalu menyumbang tuh infak buat pengajian, buat musola, masjid, itu kan Islam semakin berkembang. Nah, itu bakalan menjadi tabungan di akhirat nanti. Kemudian perannya juga bisa memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian menambah kas umat Islam lebih banyak lagi, mewujudkan pembangunan baik ibadah
pendidikan, kesehatan, nah semua itu dari harta kamu ya. Nah, intinya kita sebagai umat Islam jangan segan-segan, jangan pelit-pelit lah dalam mengeluarkan harta kita ya. Sudah ada ketentuan kita diwajibkan untuk zakat, kemudian kita dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Ya, jadi berupa anjuran ya. Dan anjuran itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau zakat, setiap orang muslim wajib membayar zakat. Nah, dan Allah juga menganjurkan kita untuk gemar-gemar berinfak dan bersedekah. Nah, dari sini paham ya? Zakat, infak, sedekah. Sama-sama memberikan, tapi yang diberikan juga, kalau zakat sama infak sama berupa harta benda atau bahan makanan pokok kalau zakat. Tapi kalau zakat sudah diatur besar jumlahnya, kalau infak tidak. Nah, kalau sedekah lebih luas lagi ya. Bisa berupa jasa, bisa berupa apapun. Jadi nggak hanya harta benda, itu sedekah. Nah, intinya kalau kita sebagai orang muslim, kita memiliki harta yang berlebih, ingat di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Apalagi orang tua kita ya, apalagi kita udah sukses, jangan lupa tuh sama orang tua kita ya, berinfak kepada beliau-beliau selama masih hidup, bersedekah kepada beliau. Nah, itu pahalanya bakal dapat diganti sama Allah berkali-kali lipat, ya kan? Tuh satu biji aja tadi bisa jadi 100 tuh, ya. Sebutir biji yang menumbuhkan satu tangkai. Satu biji jadi satu tangkai. Nah, satu tangkai itu ada 100 jadinya. Jadi kan jadi berkali-kali lipat kan? Nah, itu. Ya, paham ya? Itu saja yang ingin Pak Sarip sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh, kemudian anak yang sukses di dunia maupun akhirat, bisa rajin berinfak dan bersedekah ya, agar rezeki kita diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.